Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Windiapsari dengan NIM 23317300070, kelas 1C absen 8. Dan pada video ini saya akan membahas tentang konsep penelusuran post order pada struktur data binary tree dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Apa itu binary tree? Binary tree adalah struktur data yang terdiri dari sejumlah node, di mana setiap node memiliki maksimal 2 anak, yang biasa disebut sebagai subtree kiri dan subtree kanan. Node pertama dalam sebuah binary tree disebut sebagai root. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang tugas struktur data latihan D, yaitu tentang post order. Nah, untuk yang pertama ini saya akan mendefinisikan sebuah kelas node yang akan mewakili setiap node dalam binary tree. Setiap node akan memiliki 3 atribut. Yang pertama self left, ini untuk menyimpan nilai kiri dari sebuah tree, dan self right ini untuk menyimpan nilai kanan atau anak kanan. Kemudian self val sama dengan key ini untuk menyimpan nilai root. Kemudian saya akan mendefinisikan sebuah fungsi bernama print post order dengan parameter root yang akan menerima root node dari binary tree sebagai input. If root, jika root ada atau tidak none, maka selanjutnya fungsi ini akan menggunakan rekursi untuk melakukan penelusuran post order. Maksud rekursi di sini, fungsi akan memanggil dirinya sendiri untuk menelusuri ini seperti ini, memanggil dirinya sendiri untuk menelusuri subtree kiri, kemudian memanggil lagi untuk menelusuri subtree kanan, dan yang terakhir akan mencetak nilai root. Kenapa kiri, kanan, kemudian root? Karena sesuai dengan definisinya tadi, post order itu berarti melakukan pencarian dari subtree kiri, kemudian ke subtree kanan, dan yang terakhir ke root. Seperti yang ada di sini, sudah ada nilai rootnya adalah 1, kemudian anak kiri dari root itu 2, anak kanannya 3, kemudian anak kiri itu tadi yang 2, itu memiliki anak sebelah kirinya 4, dan anak kanannya 5. Kemudian akan mencetak penelusuran post order dari binary tree adalah n. Nah, di sini kenapa ada n? Karena agar output nanti tidak mencetak baris baru atau output langsung berada di samping tulisannya itu tadi. Selanjutnya kita akan memanggil fungsi print post order tadi dengan menggunakan parameter root, dan otomatis yang akan diproses di dalam fungsi itu tadi sesuai dengan ini, if root, jika root tidak none. Nah, karena ini rootnya ada 1, jadi akan melanjutkan rekursi ke subtree kirinya. Kita lihat subtree kirinya yang paling kiri sendiri itu ada root left ini, node 4, kemudian root left right, node 5. Kenapa di sini right tapi masuk ke root left-nya? Karena induknya itu merupakan anak kiri dari root utama itu tadi. 4, 5, selanjutnya ke root left 2 ini induknya. Dan karena subtree kiri sudah habis, maka kita lanjut pencarian ke subtree kanan, yaitu 3. Dan yang terakhir, kita akan mencetak nilai rootnya itu sendiri 1. Jadi, jika dilakukan penelusuran secara post order, maka hasilnya 4, 5, 2, 3, 1. Kemudian kita buktikan dengan mengerun program itu. 4, 5, 2, 3, 1. Nah, ini merupakan hasil dari penelusuran secara post order pada binary tree. Untuk selanjutnya saya akan membahas latihan F, yaitu tentang menghapus sebuah node. Pada latihan ini memakai BST atau binary search tree. Apa itu binary search tree? Binary search tree adalah struktur data pohon biner di mana setiap node memiliki nilai unik, dengan setiap nilai di sub pohon kiri dari suatu node lebih kecil daripada nilai root, dan setiap nilai di sub pohon kanannya itu lebih besar dari nilai root. Kita langsung mengarah ke programnya. Dan seperti yang tadi, untuk yang pertama, saya akan mendefinisikan sebuah kelas node. Tiap node memiliki 3 atribut, seperti ini, self val sama dengan key untuk menyimpan nilai kunci sebagai root, kemudian menyimpan nilai kunci di simpul, kemudian self val sama dengan none ini untuk
menginisialisasi anak kirinya non karena masih kosong. Kemudian self right sama dengan non ini untuk menginisialisasi anak kanannya menjadi non karena masih kosong. Dan kemudian saya akan membuat fungsi inorder dengan parameter root. Inorder ini sendiri berarti suatu metode yang melakukan penelusuran pertama ke subtree kiri dulu, kemudian ke root, dan yang terakhir ke subtree kanan. If root is not known, berarti jika rootnya ada, maka kita akan melakukan penelusuran inorder dimulai dari subtree kiri. Kemudian kita akan mencetak nilai rootnya, dan yang terakhir melakukan penelusuran ke subtree kanan. Selanjutnya akan membuat fungsi insert atau menambahkan key baru ke dalam tree. Jika rootnya kosong, maka kita akan membuat simpul baru dengan kunci key. Jika tidak, atau jika rootnya sudah ada, maka kita akan melakukan pengecekan. Jika value pada root sama dengan key, berarti kuncinya sudah ada. Kita akan mengembalikan root. Kemudian, jika value pada root lebih kecil daripada key, maka kita akan menyisipkannya ke subtree kanan. Karena otomatis key-nya pasti lebih besar, dan sesuai dengan prinsip BST tadi, jika nilai lebih besar dari root, maka akan berada di sebelah kanan. Maka dari itu ini akan disisipkan ke anak kanannya. Kemudian else ini jika root val atau value pada root lebih besar dari key atau key-nya jadi lebih kecil, itu maka akan disisipkan ke anak kiri, subtree kiri. Setelah itu return root untuk mengembalikan nilai root setelah penyisipan selesai. Selanjutnya membuat fungsi delete node dengan parameter root dan key. Jika rootnya kosong, maka kita akan membalikan nilai root itu. Root itu nanti nilainya juga non, karena memang kosong. Nah, jika nilai rootnya ada, kita cek dulu. Jika root val atau value pada root lebih besar dari k atau kuncinya, maka otomatis kunci lebih kecil, jadi kita akan mencari di subtree kirinya untuk melakukan penghapusan. Lalu kita akan membalikan nilai root. Kemudian, jika value pada root lebih kecil dari k atau k lebih besar dari nilai root, maka kita akan melakukan pencarian ke subtree kanan. Lalu kita mengembalikan nilai root. Untuk kali ini khusus untuk root yang memiliki anak hanya satu anak. Jika root left is none, maka otomatis root hanya memiliki anak kanan. Kita jadikan anak kanan itu sebagai nilai sementara, menyimpannya ke variabel nilai sementara, kemudian kita del root, menghapus root itu tadi, dan mengembalikan temp. Mengembalikan temp ini nanti nilainya akan diganti dengan anak kanannya itu tadi, yang sudah disimpan dalam variabel temp. Ini sebaliknya, jika root right is none, jadi tree hanya memiliki anak kiri, maka kita akan menyimpan nilai anak kiri itu ke dalam variabel temp, dan kita menghapus root dan mengembalikan nilai atau mengganti nilai root tadi dengan temp yang berisi anak kiri itu tadi. Nah, ini jika kedua anak ada, kita akan mencari node penerus dari node yang akan dihapus. Yang pertama, kita menginisialisasi subparent sebagai root dan akan digunakan untuk menunjuk ke orang tua dari penerus. Selanjutnya, should sama dengan root right. Ini kita mulai pencarian penerus dari subpohon kanan. Kenapa kita lakukan pencarian dari subpohon kanan? Karena untuk menghapus nilai root utama itu, jika ingin mencari nilai penggantinya, kita harus mendapatkan nilai yang merupakan nilai terkecil tapi lebih besar dari nilai root sebelumnya. Maka dari itu,
karena yang dicari itu lebih besar dari root sebelumnya, kita mencari ke subtree kanan, tetapi kita cari yang bawah sendiri atau terkecil sendiri, bisa sebelah kiri, bisa sebelah kanan, yang penting itu terkecil sendiri, cuma lebih besar dari nilai root sebelumnya. Lalu will sub left is not known, jadi apabila penerus kirinya ada, tidak kosong, maka kita akan memperbarui sub parent menjadi sub saat ini. Kemudian kita akan menggeser sub ke kiri untuk mencari node terkecilnya. Setelah ditemukan, pindah nilai penerus ke root dan hapus penerus. Nah, dan ini ada if sub parent tidak sama dengan root, jika penerusnya bukan anak langsung dari root, maka kita akan menghapus koneksi penerus tersebut ke sub pohon kanan. Else, jika penerus adalah anak langsung dari root, maka kita akan menghapus koneksi dari penerus ke sub pohon kanannya itu tadi. Kemudian kita mengganti nilai root dengan nilai penerusnya yang sudah ketemu, lalu menghapus nilai sub tadi karena sudah tidak diperlukan, karena sudah berada di root nilainya, dan kita akan mengembalikan nilai root yang sudah diubah. Seperti contoh, rootnya adalah node 6, kemudian kita menyisipkan node 4, node 3, node 9, node 8, node 7, dan node 5. Dan gambarnya seperti berikut. Kita kembali lagi ke program, karena ini fungsi inorder dipanggil, maka akan menampilkan hasil mulai dari kiri dulu, kemudian ke root, dan yang terakhir akan ke subtree kanan. Jadi hasilnya akan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya kita memanggil fungsi delete mode. Kita akan mendelete nilai 5. Dan karena nilai 5 merupakan anak kanan dari subtree kiri root, maka kita hanya akan melakukan penghapusan saja tanpa mengganti nilainya, karena 5 itu sendiri tidak memiliki anak. Kita cukup menghapusnya saja. Kemudian selanjutnya kita akan menghapus nilai 6, yaitu merupakan root utama, sesuai dengan cara yang tadi. Jika nilai 6 akan dihapus, maka kita harus mencari nilai terkecil di subtree pohon kanan, tetapi nilai terkecil itu tadi lebih besar dari 6. Dari itu, ketika root 6 dihapus, kita lihat subtree kanannya yang paling terkecil itu adalah nilai 7. Maka kita akan mengganti nilai 7 itu ke rootnya nanti. Nah, karena nilai 7 sudah diganti, maka nilai 7 yang berada di subtree kiri nilai 8 itu dihapus karena sudah tidak diperlukan, karena sudah ada sebagai rootnya. Dan hasil akhirnya akan seperti ini. Lalu kita coba run pada program untuk membuktikannya. Dan ya, ini jika dibaca sesuai dengan inorder, maka ini sesuai dengan gambar yang saya berikan. PST awal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini setelah penghapusan 5, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Ini tidak ada perubahan, tidak ada pergantian nilai. Nah, ini setelah penghapusan nilai 6, 3, 4, 7, 8, 9. 7-nya berganti ke menduduki posisi 6 pada tree-nya. Baik, sekian penjelasan dari saya.
Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.